Salam damai Kristus. Beberapa waktu yang lalu, saya menonton video di YouTube tentang orang Kristen yang memutuskan meninggalkan Yesus Kristus. Sebagai saudara satu darah dalam Yesus Kristus, saya merasa sedih dengan keputusan tersebut, apapun alasan yang mendasarinya. Namun dari hasil pengamatan, saya bisa menarik kesimpulan bahwa orang bisa meninggalkan Yesus karena dia tidak benar-benar tahu apa itu keselamatan jiwa. Mereka tidak tahu bahwa manusia perlu penyelamat untuk keselamatan jiwanya. Sebab jika mereka benar-benar tahu sejarah penyelamatan manusia dari kematian kekal, mereka tidak akan pernah berpaling sedikit pun dari Sang Penyelamat ini. Seperti seseorang yang telah menemukan harta yang paling berharga dalam hidupnya, maka dia tidak akan pernah melepas apa yang telah ada padanya. Di sini saya bicara kepada Anda yang akan melepas harta terbesar itu. Jangan terburu-buru, karena nanti Anda akan menyesal selama-lamanya. Meskipun saya tidak mengenal Anda, tapi saya bisa mengatakan bahwa Anda tidak mengerti garis besar wahyu Allah yang tertulis dalam Alkitab, buku yang paling spektakuler dalam sejarah keberadaan manusia. Saya yakin Anda juga tidak mengerti bahwa apa yang tertulis di Alkitab, mulai dari halaman pertama hingga halaman terakhir, adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sebagai contoh, kisah yang paling dikenal dalam Perjanjian Lama, yaitu pembebasan bangsa Israel oleh Musa, bukanlah kisah yang terputus dan tidak memiliki makna apapun dengan Perjanjian Baru. Kisah penyelamatan oleh Musa adalah gambaran secara jasmani apa yang akan terjadi secara rohani dalam penyelamatan oleh Yesus Sang Mesias. Karena itu, kita bisa membayangkan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan rohani kita saat ini ke dalam kisah Musa itu. Secara rohani, gereja adalah umat Allah yang sedang menjalani perjalanan di padang gurun menuju tanah terjanji, yaitu surga. Secara jasmani, itulah yang telah dialami oleh umat Allah, yaitu bangsa Israel yang menjalani 40 tahun di padang gurun menuju tanah terjanji, yaitu Kanaan. Jika saat ini adalah proyeksi secara rohani dari kisah Musa ribuan tahun yang lalu itu, Anda dan saya adalah salah satu dari orang-orang Israel yang berada di dalam rombongan Eksodus. Musa secara jasmani adalah pemimpin rombongan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah terjanji, yaitu Kanaan, membebaskan dari perbudakan abadi. Yesus secara rohani adalah pemimpin rombongan umat Allah, yaitu orang-orang Kristen yang keluar dari penjara kematian kekal karena dosa menuju kehidupan kekal, yaitu surga. Jadi, jika Anda meninggalkan Yesus dengan keluar dari gerejanya, itu seperti orang Israel yang keluar dari rombongan Eksodus pada zaman Musa. Anda tidak akan pernah sampai pada tanah terjanji. Anda akan tertinggal di padang gurun, dan yang Anda temukan hanyalah fata morgana oase yang menipu jiwa dan berakhir pada penyesalan tak berujung. Makanya, segera urungkan niat Anda untuk meninggalkan Yesus, apapun alasannya.
jangan menjadi pengikut tanpa mengetahui mengapa Anda menjadi pengikut. Karena penyesat selalu berusaha sedapat mungkin untuk meniru, namun pada ujungnya akan menuju ke arah sebaliknya. Saya akan menutup video singkat ini dengan sebuah cerita yang saya harap bisa menyadarkan Anda. Begini ceritanya. Di sebuah negeri antah berantah, ada sebuah keluarga akan mengadakan pesta di rumah mereka. Dan karena pesta ini akan dihadiri banyak tamu undangan dan akan menghidangkan makanan dan minuman yang berlimpah, maka agar tidak ada kekacauan dalam pelaksanaannya, Blackie, anjing hitam mereka yang nakal itu, diikat di kandangnya. Pesta itu berlangsung lancar, semua merasa senang. Dan berita meriahnya pesta itu hingga terdengar sampai ke telinga seorang kepala desa seberang sungai yang juga ingin mengadakan pesta semeriah itu. Maka dia bertanya kepada seorang warganya yang pada saat pesta itu berlangsung mengamat-amati dari kejauhan. Maka warganya itu memberikan beberapa tips kepada kepala desa agar pestanya nanti bisa semeriah pesta yang dia amat-amati itu. Dan tips terakhir yang dia berikan, dan merupakan yang paling menentukan kemeriahan pesta itu adalah begini. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, agar pesta Anda nanti berlangsung meriah, jangan lupa untuk membeli anjing berikut kandangnya, dan ikatlah anjing itu di kandangnya, dan berilah nama anjing itu Blackie. Sejak saat itu, ada aturan dari kepala desa seberang sungai itu bagi semua warganya, bahwa barang siapa akan mengadakan pesta besar, harus membeli seekor anjing beserta kandangnya, mengikatnya, dan memberinya nama Blackie. Demikian video singkat ini, semoga Anda tergugah dan tersadar. Dan semoga Anda selalu berada dalam rahmat Tuhan Yesus Kristus. Amin.